Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Meko Nanda Tejakusuma, SE MAK, selaku dosen perpajakan lanjutan yang kami hormati, dan teman-teman semua yang kami banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami, kelompok 5, akan mencoba mempresentasikan tentang materi perhitungan PPh pasal 23. Saya, Peri Pati Mulyana, selaku moderator, akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang lain, yaitu Gerda Risti Aprima dan Gina Saraswati Kirana. Langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Gina Saraswati Kirana. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang apa itu pajak penghasilan pasal 23 dan apa tujuannya. Pajak penghasilan pasal 23 atau disingkat PPh pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pajak ini berlaku bagi mereka yang mendapatkan penghasilan dari modal, jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori yang dipotong pajak berdasarkan PPh pasal 21. Nah, tujuan dari PPh pasal 23 ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan dalam proses perpajakan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha akan dikenakan pajak penghasilan badan yang merupakan kewajiban terpisah dari PPh pasal 23. Selanjutnya ada beberapa peraturan dan undang-undang perpajakan yang menjadi dasar hukum PPh pasal 23 yang menentukan berapa persen pajak yang harus dibayarkan. Seperti yang pertama ada pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal 23 ini mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu, seperti royalti, sewa, dan imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak. Kedua, ada PMK nomor 24, garis miring PMK 03, garis miring 2008, tentang jenis jasa lain. Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh 23. PMK ini mengidentifikasi berbagai kategori jasa lain yang dikenakan pajak, memberi panduan yang jelas untuk memotong pajak dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Ini tuh bertujuan untuk menyelaraskan dan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengungutan pajak, termasuk melalui perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada dalam UU PPh, serta memperkenalkan berbagai insentif perpajakan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada PMK nomor 69 garis miring PMK.03 garis miring 2022 tentang PPh dan PPN atas penyelenggara teknologi finansial atau fintech. Peraturan ini mengatur pemungutan PPh dan PPN bagi penyelenggara layanan fintech. Mencakup ketentuan mengenai jenis pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan fintech, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang terkait dengan transaksi mereka lakukan. Nah, tujuannya tuh untuk memastikan bahwa sektor fintech berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui kewajiban perpajakan yang jelas dan teratur. Selanjutnya, kita bahas objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama, ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, ada royalti. Lalu selanjutnya yang keempat, ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Kelima, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Lalu yang keenam ada imbalan, sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nah, sekarang wajib pajak dan pemotong pajak PPh pasal 23. Sebelumnya kita bahas dulu ya, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib pajak yang ditunjuk oleh Undang-Undang PPh sebagai subjek pemotong PPh harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT masa PPh pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena apa atau sengaja, subjek pemotong PPh beresiko dikenakan sanksi pajak yang mendapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, atau sanksi administrasi kenaikan. Bahkan dalam Undang-Undang Pajak ada juga sanksi pidananya, seperti yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang KUP. Nah, ini selanjutnya wajib pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh. Bagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang PPh meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, meliputi akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, selain camat, pengacara dan konsultan, dan yang melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, wajib pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotongan PPh pasal 23 ini melalui surat keputusan tersebut hanya diwajibkan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas imbalan sewa. Imbalan sewa yang menjadi objek PPh pasal 23 ini ialah imbalan atas sewa harta, selain tanah maupun bangunan, sebab imbalan sewa untuk tanah dan bangunan sudah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Terima kasih kepada Gina Saraswati Kirana yang telah menyampaikan materi presentasi dengan baik. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gerda Risti Aprima. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pihak yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri di sini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Adapun untuk wajib pajak badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif atau active income maupun atas penghasilan yang bersifat pasif atau passive income. Yang kedua adalah badan usaha tetap atau BUT. Tarif mengenai pajak PPh pasal 23. Yang pertama, 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final. Bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23 di atas. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk. Yang pertama, pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Yang ketiga, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Yang keempat, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Dasar mengenai PPh pasal 23. Dasar pemotongan penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotong pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima oleh wajib pajak selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pajak pasal 21. Dalam pemotongan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan bruto, dan yang kedua, pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan neto. Pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan bruto antara lain dividen dan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kedua, pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan neto, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pengecualian PPh pasal 23. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, di penghasilan yang dibayar atau kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keenam, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian untuk pendemonstrasian PPh pasal 23 akan dijelaskan oleh rekan saya Peri Patim. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Gardarisi Aprima yang telah menyampaikan materi presentasi dengan baik. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendemonstrasian PPh pasal 23.
PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan atau satpam. PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar 40 juta rupiah dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulannya sebesar 4 juta rupiah. Maka pemotongan PPh pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam, dipotong PPh pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulannya sebesar 2% dikali 4 juta rupiah. Maka PPh pasal 23-nya yaitu sebesar Rp80.000. Dalam hal tidak ada bukti pendukung seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 44 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure adalah sebesar 2% dikali 44 juta rupiah sama dengan Rp880.000. Contoh yang kedua, PT Jumbo atau pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan atau pihak kedua untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT perusahaan media atau pihak ketiga. Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp225 juta rupiah. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri atas 1. Jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp100 juta, fee agen sebesar Rp5 juta dan biaya pemasangan iklan Rp150 juta. Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp150 juta yang kemudian akan dilakukan reimbursement atau penggantian oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Maka pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar 2% dikali Rp150 juta. Maka PPh pasal 23-nya sebesar Rp3 juta. Untuk pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah 1. Untuk jasa pembuatan materi iklannya 2% dikali Rp100 juta, maka PPh pasal 23-nya sebesar Rp2 juta. Dan untuk jasa keagenan 2% dikali Rp5 juta, yaitu sebesar Rp100.000. Maka total PPh pasal 23-nya yaitu sebesar Rp2.100.000. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan pemasangan iklan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp255 juta. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo adalah sebesar 2% dikali Rp255 juta, yaitu sebesar Rp5.100.000. Rp5.100.000, maaf. Untuk contoh yang ketiga, PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan.
Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar 100 juta rupiah, tidak termasuk biaya tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar 20 juta rupiah untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada. Maka untuk pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber, yaitu sebesar 2% dikali 100 juta rupiah, maka PPh pasal 23-nya 2 juta rupiah. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 120 juta rupiah, maka PPh pasal 23-nya 2% dikali 120 juta rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. Untuk contoh yang keempat, CVO memberikan pinjaman kepada CVB. Bunga pinjaman yang dibayarkan flat sebesar 1 juta rupiah per bulan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 20 setiap bulannya. Maka atas transaksi di atas, CVO memotong PPh pasal 23 sebagai berikut. PPh pasal 23 tarifnya 15% dikali 1 juta rupiah, maka PPh pasal 23-nya 150.000 rupiah. Jika pembayarannya dilakukan pada 20 Januari 2023, lalu penyetoran pajak dilakukan paling lambat 10 Februari 2023, lalu pelaporan paling lambat adalah tanggal 20 Februari 2023 melalui SPT masa unifikasi. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri. Di Indonesia, pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat terjadinya transaksi. Transaksi yang dimaksud di atas meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. Wajib pajak PPh pasal 23 dibebaskan dari kewajibannya bila wajib pajak tengah mengalami kerugian fiskal. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka telah terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 36 Tahun 2008 di mana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 44 bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Demikianlah pemaparan materi presentasi perhitungan PPh pasal 23 ini. Untuk selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke WA kami. Untuk pembahasan diskusi akan disampaikan oleh Gerda Risti Aprima dan Gina Saraswati. Untuk sesi diskusi dibuka, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan ini dari Syifa Devania Putri.
Pertanyaannya adalah berapa persen tarif PPh pasal 23 jika tidak punya NPWP? Jawabannya adalah tarif PPh pasal 23 untuk wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP itu, yang pertama, tarif pajak 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, dikenakan tarif 100% lebih tinggi menjadi 30%. Yang kedua, untuk tarif 2% atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, dikenakan tarif 100% lebih tinggi menjadi 4%. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh Teh Gerda Risti Aprima. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rian Ramadan. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23 terhadap penghasilan yang diterima oleh pemberi jasa? Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan jasa yang diterima pemberi jasa. Yang pertama, perusahaan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui e-Bupot PPh pasal 23. Data yang diperlukan saat membuat bukti potong adalah NPWP, nama dan alamat wajib pajak yang menjadi subjek pajak. Bukti potong ini diberikan kepada subjek pajak yang dipotong untuk dikreditkan di perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dengan terlebih dahulu membuat e-billing atau kode billing untuk klasifikasi objek pajak PPh pasal 23 jasa yang dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 104. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, setelah melakukan penyetoran PPh pasal 23, perusahaan melakukan pelaporan atas pemotongan PPh pasal 23 yang telah disetorkan menggunakan e-Bupot pada website DJP online paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dikoreksi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah kegiatan presentasi tentang perhitungan PPh pasal 23 ini kami sampaikan. Apabila rekan-rekan ingin memberikan pertanyaan atau ada yang mau menambahkan, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Oleh karena itu, saya selaku moderator mewakili kelompok 5 meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari presentasi ini. Mari tutup kegiatan presentasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.